ya pandangan mereka bahwa kita itu dianggap terlalu cerewet gitu, terlalu cerewet, terlalu menuntut, terlalu mengevaluasi, mendikte gitu. Tapi ya sudah, hanya berhenti di situ. Hanya berhenti gitu. di situ. Berhenti di situ. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun teman-teman nonton video ini. Ketemu lagi dengan saya di channel Joni Lianto. Dan hari ini Rabu 11 Juli 2023 saya ada di Solo bersama dengan ini guys yang sudah lama ditunggu-tunggu ini, Pak Sunarman Sukamto atau Pak Maman. Teman-teman, sebelum melanjutkan konten ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share konten ini. Dan jangan lupa untuk konten ini kita ada kuis yang bisa teman-teman ikuti. Hadiahnya adalah saldo e-wallet untuk 2 orang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa kali Pak Maman menyebut kata RBM dalam video ini? Jawab pertanyaan ini dengan cara posting di IG kalian, mention IG Joni Lianto, dan cantumkan link video YouTube ini. Nah, nanti jawaban yang tercepat dan tertepat akan mendapatkan e-wallet dan akan dikontak oleh tim channel Joni Lianto. Thank you. Gimana Pak Maman kabarnya? Baik Mas, tapi ditunggu-tunggunya ini ya bikin deg-degan ini. Ada apa rupanya? Diajak podcast rupanya. Sampai cari-cari alasan acara Iya. formasi ya. Iya. Sampai merayu-merayu pimpinan juga ini. Bisa ketemu. Nah ini sampai merayu pimpinan, jadi nanti biar Bu Deputi bisa nonton videonya juga. Baik, siap. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton tentu sudah tahu bahwa Pak Maman ini adalah saat ini sebagai staff, apa judulnya apa Pak Maman? Title-nya? Tenaga ahli media. Tenaga ahli media di kantor staf kepresidenan. Nah, ini jadi apa namanya, orang penting yang lama ditunggu sebenarnya. Semuanya penting Mas. Penting sekali, betul. Ini kita juga bareng-bareng dengan ada banyak kawan-kawan. Iya. Kalau kameranya bisa arahkan ke teman-teman, ada Mas Ishak, Mas Rohmanu, Mas Caing Ismail. Syarif, Mas Ismail, dan teman-teman yang lain yang kebetulan lagi kumpul di Solo untuk agenda kegiatannya formasi disabilitas terkait dengan panduan pengawalan apa RADPD, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, dan juga persiapan catatan tahunan formasi disabilitas. Nah, Pak Maman, gimana Pak Maman kesan sehari menemani teman-teman formasi di Solo? Ya, luar biasa sebagaimana biasanya. Jadi teman-teman formasi ini mendedikasikan diri untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan bagaimana jaringan difabel itu memiliki concern yang sama untuk memastikan rencana aksi daerah penyandang disabilitas itu jalan gitu. Nah, karena ada gap pengetahuan, ada gap sumber daya, ada gap regulasi gitu ya, sehingga apa yang diinisiasi oleh kawan-kawan formasi ini mencoba membuat panduan supaya gap-gap itu bisa terpotret gitu, dan akhirnya menjadi data yang sangat penting untuk diketahui baik oleh pemangku kebijakan maupun oleh teman-teman gerakan sendiri. Iya. Supaya paham apa yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan apa yang harus dijalankan. Nah itu.
Yang terakhir itu loh yang berat, Mas. Apa yang harus dijalankan? Nah, tapi oke, diskusi terkait rencana aksi daerah ini mungkin nanti akan cukup panjang ya, walaupun apa namanya tadi sudah disampaikan bahwa ini harapannya memang bisa menjadi semacam apa guidance gitu atau memandu teman-teman difabel untuk bisa mengawal itu. Nah, tapi sebelum apa namanya nanti kita ngobrol lebih jauh tentang itu, saya itu sebenarnya dari dulu kenal Pak Maman itu kan sejak aktif di memimpin PPRBM Solo. Iya. Tahun berapa kita pertama ketemu itu ya? Tahun 2000. Oh, lama 10 tahun lebih 10 sudah. tahun. Iya. Iya. Yang sempat yang bareng agak lama kan di apa sih BR Network yang di betul. mana Filipina ya? Filipina ya, betul. Ada pertemuan tingkat Asia Pasifik waktu itu ya. Iya. Kita satu kamar waktu itu. Iya, benar. Iya. Nah, waktu itu ya itu momen itu tuh saya banyak dengar cerita dari Pak Maman dan belajar dari Pak Maman tentang bagaimana melakukan pengorganisasian di apa mulai dari tingkat desa dengan SHG gitu kan waktu itu ya. Sampai kemudian apa menginisiasi tim advokasi daerah di sejumlah kabupaten. Nah, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman-pengalaman itu Pak Maman. Apa sih sebetulnya yang apa ya menginspirasi sampai kemudian banyak membuat inisiatif-inisiatif itu? Ya, saya pikir banyak teman-teman termasuk Mas Joni juga saya yakin punya pengalaman yang kurang lebih sama. Kita sebagai difabel ini kan mengalami sendiri ya keseharian bagaimana situasi dan posisi difabel di keluarga, di masyarakat, di berbagai layanan publik gitu ya. Iya. Nah, karena sebagai difabel saya juga mengalami berbagai ya boleh dibilang diskriminasi, stigma, sehingga memang kompilasi pengalaman yang ada di memori saya itu kemudian bisa dibilang memaksa saya untuk berpikir untuk mencari jawabannya. Kenapa rupanya kok saya diperlakukan berbeda dalam artian negatif ya? Mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, di sekolah dan sebagainya. Bahkan yang paling membuat saya cukup down waktu itu, saya sudah lolos PMDK. Sudah syukuran jajan bakso sama teman-teman. Begitu diketahui saya difabel itu didiskualifikasi. Karena pernah itu? Pernah. Karena saya ambil jurusan kependidikan. FK Bahasa Inggris. Tahun 90-an itu belum ada undang-undang, belum ada. Nah, pokoknya pengalaman sebagai difabel itu terkompilasi di pikiran saya, di otak saya, dan itu memaksa saya untuk mencari jawaban ya. Nah, mulai mahasiswa saya sudah berinisiasi membentuk Himapenca, Himpunan Penyandang Cacat. Waktu itu kan istilahnya masih penyandang cacat ya. Himapenca, kemudian tahun berapa itu? Tahun akhir 90-an ya. Sampai awal 2000-an itu saya mengajak teman-teman. Waktu itu dari beberapa kampus itu hanya 7 difabel yang kuliah. Waktu saya mendirikan Himapenca itu. Jadi 7 itu anggotanya? 7 orang, iya. Himpunan mahasiswa dari beberapa kampus hanya 7 orang. Tapi dari situ kemudian kita kolaborasi dengan beberapa himpunan mahasiswa ya. Ada HMI, ada PMGRI, untuk melakukan waktu itu studi gencatan ya, gender dan kecacatan gitu. Wih, menarik. Gencatan. Dari situ saya mulai mengerti kenapa dulu saya itu mendapatkan perbedaan perlakuan ya di berbagai entitas itu. Artinya saya ada tapi dianggap nggak ada, kira-kira gitu. Difabel itu ada tapi out of group, kira-kira gitu ya. Iya. Kurang diperhitungkan atau bahkan tidak diperhitungkan sama sekali.
Nah, singkat cerita dari bergaul dengan berbagai teman-teman, membaca buku, kemudian waktu itu internet masih jarang ya, karena harus ke warnet waktu itu, harus jarang. Diskusi dengan teman-teman dan sebagainya itu, saya kemudian mengenal konsep pergerakan, bahwa difabel itu harus bergerak, tetapi bergeraknya itu harus terpola, punya konsep gitu. Dan supaya punya pola, punya konsep, kita harus punya isu strategis gitu. Nah, bagaimana kemudian isu strategis itu dialamatkan kepada berbagai pihak, maka kita harus memiliki kelompok basis. Nah, kelompok basis ini yang harus memperjuangkan isu-isunya tadi, isunya. Nah, disitulah saya setelah katakanlah berkiprah dengan himpunan mahasiswa penyandang cacat itu selesai, saya kemudian berinisiatif membentuk kelompok-kelompok difabel mandiri atau self help group gitu. Nah, dari situ saya kemudian mempelajari konsep gerakan yang waktu itu konsepnya namanya RBM, rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Secara sederhananya bahwa yang direhabilitasi itu bukan hanya difabel, tapi justru masyarakat itu. Masyarakat itu siapa? Ya mulai dari pikirannya, mulai dari paradigmanya, sampai kepada lingkungannya. Itulah yang direhabilitasi. Siapa yang merehabilitasi? Ya masyarakat itu sendiri. Gitu. Karena kita itu hidup tidak pernah lepas dari masyarakat. Masyarakat harus mengetahui kita, mendukung kita. Nah, difabel kan sering tadi ya mayoritas tidak dianggap bagian dari keluarga dan masyarakat. Nah, dari konsep RBM itu kemudian muncul beberapa kegiatan, ya, yang kita namakan karena kelompoknya kelompok mandiri self help group, maka ada self advokasi, advokasi mandiri. Nah, teman-teman kita kumpulkan, kita identifikasi masalah kita, lalu kita narasikan menjadi isu strategis, lalu kepada siapa isu itu kita tujukan. Itu beberapa waktu. Tapi pembelajarannya adalah ketika kita bergerak hanya difabel ya, yang bergerak itu ya kayak kurang bergaung gitu. Akhirnya bahwa advokasi kita itu harus dilakukan oleh non difabel juga. Gitu. Lalu dari konsep RBM itu muncul gagasan untuk membentuk tim advokasi difabel. Gitu. Tim advokasi difabel itu kalau di tingkat desa namanya tim RBM ya, kira-kira gitulah ya. Tapi untuk tingkat pemangku kebijakan kita mendirikan tim advokasi difabel yang isinya adalah difabel dan dinas-dinas terkait. Yang isinya adalah banyak sekali isu strategis kita, tetapi tidak mungkin kita datangi satu-satu kan, dinas-dinas itu. Tidak mungkin kita akan satu-satu kita desak gitu. Akhirnya kita bentuk tim supaya tim itu secara simultan, secara bersamaan itu mendengarkan paparan kita tentang isu-isu strategis yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, artinya advokasi mandiri itu kita promosikan, kita terapkan bukan hanya kepada difabel, tapi juga kepada semua orang. Semua orang memiliki tanggung jawab untuk bergerak mulai dari dirinya sendiri sampai entitas terdekatnya, keluarga, dinas-dinasnya, atau organisasinya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tusinya kalau dinas ya. Misalnya teman-teman merasa pasar kok nggak akses, yaitu dinas pasar. Teman-teman merasa halte bis kok nggak akses, yaitu dinas perhubungan. Teman-teman merasa bahwa terminal stasiun nggak akses, itu juga dinas perhubungan. Teman-teman merasa bahwa
kesulitan sekolah, ya berarti kan dinas pendidikan. Iya. Dan sebagainya. Kira-kira seperti dua sisi mata uang dan satu sisi pemberdayaan, yaitu memberikan perspektif, memberikan kapasitas baik kepada teman-teman maupun kepada tadi anggota TAD ya, kepada anggota ISAGI dan TAD, sensitivitas, peningkatan kapasitas gitu, pemahaman tentang hak difabel. Tapi di sisi lain juga advokasi, pemenuhan hak, harus ada regulasi, harus ada program dan anggaran setiap tahun. Iya, ini bukan proses yang mudah, tetapi kita ingin memulai perubahan-perubahan itu konkret gitu. Bagaimana memulainya? Ya tadi memulai dari diri sendiri sampai dinasnya. Gitu. Artinya kemudian kalau saat-saat ini kemudian menjadi populer soal advokasi kolaboratif, ini sebenarnya sudah dipolakan, sudah dilakukan jauh-jauh sebelum ini menjadi mulai banyak dilakukan oleh banyak orang melalui polanya Pak Maman dan teman-teman di Solo gitu ya. Iya. Iya, gimana ya Mas, karena waktu itu kita ini juga sih diskusi-diskusi evaluasi gitu ya. Bahwa advokasi itu kan bertahap ya, mulai dari edukasi, tadi sensitivitas gitu. Kemudian peningkatan kapasitas ya. Edukasi, lalu persuasi, pendekatan, lobby-lobby gitu ya. Lalu kolaborasi. Kolaborasi itu kita berkontribusi apa, lalu pihak yang kita ajak kolaborasi itu berkontribusi apa. Tapi intinya adalah tujuannya itu mulai dari adanya kebijakan, program dan anggaran sampai manfaat konkret gitu ya, untuk teman-teman difabel. Yang menarik bahkan tadi kita sempat cerita sebelum mulai ini sambil makan itu kan soal pasar yang ternyata begitu dibangun menjadi lebih modern, ternyata dari sisi akses menjadi malah kurang akses bagi teman-teman difabel, kemudian diaudit lagi, dibuat studinya, hambatannya, mungkin sampai pendapatannya menurun dan seterusnya gitu ya Pak Man ya. Dan kemudian itu menjadi masukan lagi bahwa ternyata pembangunan menjadi penataan infrastruktur yang lebih modern itu tidak cukup membantu justru bagi difabel ketika tidak ada proses pelibatan akses dan yang lain-lain itu gitu ya. Iya benar sekali Mas. Jadi kan itu kita kan punya kelompok self help group itu ya. Setiap bulan kan kita kumpulan tuh. Kita selalu update nih kegiatan teman-teman gitu. Nah pada saat itu teman-teman itu laporan, waduh aku hampir setengah bulan ini nggak punya penghasilan loh. Kenapa? Karena nggak bisa kepelakan, nggak bisa jualan, nggak bisa ngamen gitu. Kenapa? Karena pasar yang biasa kita kunjungi itu dibangun dan ternyata nggak akses difabel gitu. Nah, kemudian kita terpikir bagaimana caranya menyampaikan ini kepada pemerintah. Lalu kita buatlah konsep studi dampak pembangunan pasar yang tidak akses itu dengan testimoninya ya. Ketika pasar itu masih tanah, belum dibangun, itu kan difabel bisa keluar masuk ya. Lalu kita identifikasi baik yang anggota ISAGI maupun difabel non anggota itu kita identifikasi, lalu kita tanya sebelum dibangun apa kegiatan di pasar mana, apa hasilnya gitu. Misalnya ya tadi ada yang ngemis itu sehari dapat berapa, yang ngamen sehari dapat berapa, yang jualan keliling di pasar menawarkan dagangannya ya ada yang keripik, macam-macam lah ya. Ada juga yang kulakan, yang punya kios dan sebagainya di rumah itu kan kulakan ke pasar. Itu berapa pasar yang itu kita potret, kemudian testimoninya teman-teman itu kemudian kita kalkulasi. Nah akhirnya ketika teman-teman tidak akses pasar, tidak bisa berkegiatan, pasar sebagai pusat ekonomi justru meminggirkan teman-teman difabel. Lalu dampaknya teman-teman tidak punya penghasilan,
tidak bisa beli beras, tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, waktu itu pembangunan pasar kan masif ya. Ya. Renovasi pasar itu kan masif. Jadi, Ya. waduh, ini pembangunan yang masif ini mendiskriminasikan atau memberikan teman-teman difabel itu secara terstruktur dan sistematis sebetulnya. Kenapa terstruktur? Ya karena dan sistematis karena pembangunan pasar itu kan terencana. Kemudian dilakukan oleh oleh sistem gitu kan. Nah, artinya pembangunan pasar yang masif itu mendiskriminasikan teman-teman difabel secara terstruktur dan sistematis. Iya. Lalu ya kita paparkan lah waktu itu cukup studi kecil yang kita lakukan itu cukup membuka wawasan. Ya akhirnya memunculkan tim advokasi difabel itu salah satunya karena hasil studi itu. Gitu. Oh, jadi ini malah sebelum tim advokasi difabel ya? Sebelum. Jadi kan kami sampaikan tadi bahwa isu-isu strategis itu kita himpun dari teman-teman gitu. Lalu strategis itu kita strukturkan lah kira-kira gitu supaya ketika kita berbicara itu enak gitu dipahami bisa dilengkapi dengan testimoni dari teman-teman. Pada saat paparan teman-teman yang dampak korban pasar tidak asas itu kita hadirkan juga untuk cerita gitu perwakilan. Nah kira-kira kita akhirnya disetujui konsep TAD itu. Walaupun beberapa teman juga mengkritik tim advokasi difabel kok anggotanya dinas-dinas itu advokasi itu kan antar right holder itu menuntut haknya kepada duty bearer gitu. Tapi tim advokasi difabelnya kok gimana masa jeruk makan jeruk gitu. Malah gabung gitu ya. Gitu. Itu gimana menjelaskan itu kepada teman-teman yang berpandangan bahwa kita ini kan rights holder, nggak mungkin masuk ke sistemnya duty bearer kalau mau beradvokasi gitu-gitu. Ya jadi ketika kita mendirikan self help group itu melakukan advokasi kampanye, itu kita kan evaluasi, evaluasi di internal kita maupun evaluasi dampaknya ke dinas-dinas dengan 3 pertanyaan ya. Apa pandangan dinas-dinas tentang tentang NGO ya, tentang LSM, apa yang sudah baik atau apa yang dianggap baik dan apa yang harus ditingkatkan atau apa yang dianggap kurang baik gitu. Ya pandangan mereka bahwa kita itu dianggap terlalu cerewet gitu, terlalu cerewet, terlalu menuntut, terlalu mengevaluasi, mendikte gitu. Tapi ya sudah, hanya berhenti di situ. Berhenti di situ. Kemudian yang sudah baik ya sebetulnya baik karena memberitahu kita. Jadi kita tahu apa yang kita tidak tahu akhirnya tentang situasi difabel, kebutuhan difabel, masalah difabel gitu. Yang tidak baik ya karena hanya berhenti di situ gitu. Nah dari situ kita kalau begitu konsep advokasi ini harus tertransformasi ke non difabel, jadi terutama dinas-dinas gitu. Karena apa? Ketika kita selesai memberikan isu kita, yang bergerak di dalam kan bukan kita lagi. Iya, benar. Yang masuk ke sistem, artinya kita membersamai pemerintah. Untuk apa yang harus disiapkan mulai dari regulasinya, kebijakannya sampai kepada implementasinya gitu. Konsep sampai technical assistant itu sehingga ketika kita kemudian memaparkan hasil studi tentang dampak pembangunan pasar itu, lalu kita mempromosikan tentang konsep TAD dengan self advokasi itu disambut baik. Disambut baik. Dan hasilnya hampir semua kabupaten kota Solo Raya waktu itu selisih 1 atau 2 tahun itu ada perda. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2000-an awal. Oke. Kalau Solo malah yang pertama tahun 98. 98 ya, Solo itu. Tapi sebetulnya Solo itu sudah ada perda sebelum ada TAD. Kalau khusus Solo ya. Waktu itu yang memperjuangkan saya juga menjadi bagian, tapi yang memperjuangkan itu almarhum Mas Sabto Nugroho. Mbak Bika generasi senior saya lah. Tapi untuk yang di luar Solo itu yang mewujudkan tim TAD itu. Kemudian mulai ada pendataan, ada asesmen,
kemudian dinas-dinas mulai memikirkan apa kontribusi saya, dinas pasar, perhubungan. Artinya peningkatan, misalnya Wonogiri itu pada saat kita masuk itu anggaran untuk difabel setiap tahun itu hampir sama 150-an juta lah. Setelah TAD terbentuk itu meningkat menjadi 350 juta, meningkat lagi tahun berikutnya menjadi 750 juta, berikutnya lagi sudah M angkanya gitu. Karena angka difabel di Wonogiri itu 13 paling banyak se-Solo Raya. 13.000 lebih waktu itu. Berarti peningkatan dari sisi anggarannya sangat signifikan. Ya, sangat signifikan. Dari 150 juta sampai dalam waktu 3 tahun ya. 3 tahun sudah mencapai 1 M. Ya, karena tadi basis datanya ada gitu. Ya. Kebutuhannya jelas. Jadi penganggarannya juga jelas. Keren memang. Jadi Solo ini kan mungkin kalau teman-teman yang belum terlalu familiar dengan pergerakan difabel, Solo ini kan salah satu poros gerakan difabel yang tertua gitu ya. Tokoh-tokohnya di sini Pak Maman. Saya generasi kelima kayaknya. Generasi kelima. Dihitung dari Profesor Dr. Suharso. Dari Prof. Suharso ya. Profesor Suharso kan menggaungkan konsep rehabilitasi total. Iya. Tapi semuanya masih berbasis institusi. Maka didirikan rumah sakit, akademi fisioterapi, YPAC, kemudian YSW, Yayasan Shelter Workshop, kemudian Yayasan Parapleji. Artinya semuanya masih berbasis institusi ya. Nah kemudian kita lengkapi dengan berbasis masyarakat. Karena kalau berbasis institusi saja, difabel hanya dijadikan objek tindakan lah. Objek program gitu ya. Iya, termasuk kemudian pendekatan penanganan medisnya itu yang kemudian sangat kuat, masih sangat kuat ya. Karena beliau kan seorang dokter ya. Nah kemudian tahun 70-an, 78 ya, ada Dr. Handoyo Kusuma itu perintis RPM di Solo. Dan saya Profesor Suharso, kemudian Dr. Handoyo, kemudian sebelumnya Dr. Handoyo itu ada ini dokter siapa ya, anaknya Pak Harso lah, Dokter Tunjung dan sebagainya. Pokoknya pendiri YPAC lah gitu ya. Lalu Dr. Handoyo mengusung RPM, lalu Pak Handoyo ada generasinya itu Mbak Pikat, Mas Sabto dan seterusnya itu. Nah kemudian saya generasinya Mbak Pikat, jadi sanatnya jelas saya. Ini sanatnya jelas. Sanatnya jelas. Generasi kelima. Lalu generasi adik saya sudah ada 2 generasi lagi. Mas Yulianto misalnya anggota formasi juga itu udah generasi adik saya kedua gitu. Wah ini orang-orang yang sanatnya jelas di pergerakan difabel. Kalau kayak saya ini nggak punya sanat. Tapi kalau Mas Isa kan sedikit banyak menulis ya soal ini. Tapi dokumentasi yang memang fokus merekam perjalanan itu ada nggak sih Pak Man? Itu yang kelemahan kita ya. Progres kita itu misalnya pemikiran Profesor Suharso itu ada semua. Tetapi kemudian susah dicari. Karena memang yang kemudian mencintai konsep Pak Harso. Jadi Pak Harso itu kan konsepnya rehabilitasi total. Tapi masih institutional base gitu ya. Nah, mulai generasi Pak Handoyo itu memperkenalkan atau melengkapi dengan community base. Nah, community base itu termasuk di dalamnya community inisiatif kira-kira gitu ya. Untuk merubah lingkungan, merubah masyarakat yang direhab itu jangan hanya difabel. Difabel direhab sudah semangat, punya pendidikan, punya keterampilan, punya kursi roda. Tapi kalau lingkungan nggak mendukung, masyarakat nggak menerima, mau bekerja ditolak, artinya kan justru difabel itu hanya sebagian kecil dari apa yang harus kita dukung. Tapi yang lebih besar itu kan mendobrak tadi ya hambatan-hambatan di masyarakat. Itulah konsep RPM di situ. Nah akhirnya berkembang. RPM sendiri kan dulu juga sangat medikal ya. Mulai dari deteksi dini, intervensi dini gitu. Kemudian berkembang menjadi 5 pilar itu. Kesehatan, pendidikan, livelihood, kemudian kesehatan, pendidikan, livelihood, sosial, sama pemberdayaan. Termasuk pengorganisasian itu. Membuat self-help group, membuat DPO itu. Termasuk partisipasi politik dan sebagainya. Berarti
apa yang dilakukan oleh Pak Maman dengan pola-pola kolaboratifnya ini lebih terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Dr. Handoyo ya kemudian Betul, ya. betul. Pak Handoyo itu memang bapaknya RPM. Dulu menjadi pusat pembelajaran, termasuk Jepang, kemudian Taiwan. Itu belajarannya RPM-nya ke Indonesia, India. Ya. Gitu. Wah, Pak Handoyo kan dapat penghargaan ya dari WHO ya. Ya. Karena peletak dasar progresivitas konsep RPM itu. Ini seharusnya ada yang melacak ini dan mendokumentasikan perjalanan kan transformasi yang menurut saya sangat signifikan gitu kan dari pemikiran Profesor Suharto kemudian ke Dr. Handoyo dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat dan terutama kemudian hingga masuk ke dalam satu sistem pemerintahan gitu kan. Betul sekali. Sekitar tahun 2018 kan kemudian Pak Maman saya nggak tahu ini memilih atau bagaimana kemudian dari bergerak di grassroots mendampingi komunitas difabel langsung bersentuhan dengan permasalahan real kemudian hijrah ke Jakarta ke KSP. Ini ceritanya gimana ini Pak Man? Ini ceritanya saya juga bingung. Jangan temannya Pak Jokowi dulu. Iya. Saya memang terkesan dengan Pak Jokowi wali kota ya. Ya. Jadi tadi begitu kelompok difabel itu paparan tentang dampak pembangunan pasar, ada TAD itu, Pak Jokowi itu kemudian seperti memprioritaskan isu disabilitas. Artinya ketika Pak Jokowi punya konsep sister city dengan kota luar negeri itu salah satunya bagaimana aspek kota yang inklusif atau kota yang ramah kepada difabel itu menjadi bagian dari konsep itu. Lalu masih ada fotonya. Pak Jokowi itu juga naik ontel ya dengan berkaosan itu datang ke pertemuan kita. Padahal pertemuan kita itu waktu kan masih gerakan ya. Pertemuan itu masih di pinggir jalan loh, di pinggir jalan Slamet Riyadi sana. Itu betul-betul datang naik ontel. Padahal waktu itu Pak Jokowi kan saya kenal beliau ya. Ketemu di pesawat, saya kebetulan baru pulang dari kalau nggak salah dari Thailand ya. Saya sapa Bapak Pak Jokowi. Saya beliau tahu saya difabel kan. Tanya, kamu dari mana? Dari Thailand. Ngapain? Saya cerita tentang sedikit dengan difabel itu. Oh lah, kamu punya organisasi? Punya Bapak. Kami pertemuan setiap minggu keberapa gitu. Saya informasikan. Oh ya, coba nanti saya datang. Enggak terduga, betul-betul datang. Betul-betul datang. Ikut jagungan itu di pinggir jalan itu, mendengarkan dan sebagainya. Lalu setelah itu ketika acara tahunan refleksi Jokowi Rudi waktu itu, difabel dulu yang harus bicara. Didengarkan oleh semua dinas. Makanya itu adalah bagian dari proses kenapa saya memunculkan konsep TAD yang isinya dinas itu. Jadi memang ada berbagai faktor yang mempengaruhi saya, meskipun dikritik teman-teman ya, tapi saya tetap yakin bahwa nggak ada jalan lain kayaknya. Ini harus kita harus masuk ke sistem gitu. Dan ini TAD itu di SK-kan oleh wali kota. Di Solo Raya juga di SK-kan oleh bupati. Bahwa tim advokasi difabel menjadi mekanisme koordinasi antara difabel dan dinas-dinas gitu. Nah, singkat cerita, kira-kira September 2017 awal itu ada seseorang ngaku staf KSP itu tiba-tiba datang ke kantor PPRBM. Tanya-tanya tentang saya, tentang PPRBM gitu. Kemudian diundang saya menjadi narasumber untuk diskusi tentang waktu itu tentang KND. Pro kontra tentang KND di kantor staf presiden. Nah, setelah itu diundang lagi, pokoknya 2 kali lah jadi narasumber di Jakarta. Lalu yang ketiga itu diserai kegiatan penyelenggaraan dialog publik di Yogyakarta. Kayaknya jenengan juga datang waktu itu kan, nggak salah. Yang di Jakarta juga kalau nggak salah saya salah satunya datang. Oh, datang juga ya itu.
Ketemu Mas Teten juga. Teten. Nah, waktu acara di Jogja itu, Ibu Deputi sama Bu Vivi waktu itu nawarin saya. Pak Maman, kata staf presiden butuh ini Mas Maman gitu. Waktu itu saya anggap guyon ya. Terima kasih, saya tak digerakkan saja gitu. Diulangi lagi. Mas Maman gimana? Kata staf presiden butuh Pak Maman ini gitu. Saya waktu itu tetap tak anggap itu tidak betul-betul ya kan. Banyak sekali tuh teman-teman Jakarta yang difabel gitu. Gitu. Tapi waktu itu saya ajak diskusi gitu. Kenapa kata staf presiden butuh saya gitu. Ya intinya bahwa pemerintah Pak Jokowi itu ingin memastikan kebijakannya itu pro difabel dan sebagainya itu. Tapi waktu itu pada akhirnya juga saya bilang mohon maaf, saya tak mengawal daerah saja saat itu. Sampai kemudian ajakan yang ketiga itu bicara empat mata. Saya sama Ibu Deputi. Kemudian setelah beberapa menit gitu dipanggil juga Bu Vivi. Artinya di situ ada diskusi lebih intens gitu, rencana-rencana KSP, rencana-rencana Bappenas, dan kita betul-betul butuh orang yang bisa membersamai, mendukung semua rencana itu gitu. Saya minta, oke, saya akan pikirkan gitu. Belum saya terima, saya akan pikirkan. Sampai tiga kali 1 bulan. Ditanya gimana Pak Maman, saya minta waktu lagi. Gimana Pak Maman, saya minta waktu lagi. Gitu. Karena apa? Saya bukan mencepelekan enggak ya, tapi saya konsultasi dulu dengan teman-teman SHG. SHG mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa itu saya ajak diskusi. Ini saya tawaran begini, gimana pendapat teman-teman? Setelah itu, oke, 1 bulan kira-kira saya keliling gitu. Kemudian saya minta waktu lagi karena saya diskusi dengan teman-teman kantor PPRBM. Gimana peluang dan konsekuensinya ketika saya ke KSP gitu. Ya intinya 70% mendukung, 30% jangan. Tapi karena lebih banyak yang mendukung, oke. Kemudian sudah ditanyakan lagi, saya minta waktu lagi 1 bulan lagi untuk diskusi dengan keluarga. Gak saya gitu. Akhirnya sampai Ibu Deputi sampaikan, Mas Maman, kami itu betul-betul serius untuk bagaimana KSP itu diperkuat untuk perspektif difabelnya gitu. Sehingga memang nanti Mas Maman tidak akan terpisah dengan teman-teman. Mas Maman justru akan menjadi ini kayak komunikasi gitu. Komunikasi teman-teman, koordinasi teman-teman daerah kepada pemerintah gitu. Jadi Mas Maman tetap boleh dan bisa kapan saja ke lapangan gitu. Ya akhirnya keluarga juga ya mayoritas mendukung. Ya akhirnya saya menggabung. Jadi tidak mudah saya memutuskan untuk masuk ke kantor staf sederhana presiden. Ya. Tidak sederhana. Lalu setelah di dalam gimana Pak? Ini penasaran. Saya kira-kira 3 bulan ya. Saya adaptasi gitu. Saya belajar tentang peran KSP, apa yang harus dilakukan. Tapi begitu saya masuk, saya udah ada dokumen segini. Oh, aspirasi teman-teman berbagai jaringan gitu ya, yang diberikan kepada KSP untuk saya pelajari gitu. Saya pelajari, saya tanya, oh, KSP harus melakukan apa kalau begini, bagaimana cara kerjanya. Pokoknya saya belajar kepada teman-teman baik tenaga ahli utama, media, muda, terampil gitu. Nah, kira-kira setelah 3-4 bulan saya mulai keluar untuk merespon ini dokumen-dokumen yang diberikan kepada saya itu. Salah satunya ya ini hasil kajian ke panti penyandang disabilitas mental yang itu yang termasuk beberapa surat untuk audiensi ya, untuk audiensi, kemudian kasus ya, beberapa kasus yang dilaporkan gitu. Saya mulai merespon. Nah, intinya bahwa ketika saya di dalam itu tapi untungnya saya sudah belajar bagaimana TAD ya, tema asuhan saya. Jadi saya
cepat mengerti dan cepat memahami psikologis ini di dalam sistem itu seperti apa gitu. Jadi memang ekspektasi begitu besar, tapi orang bekerja di dalam sistem itu tidak semudah teman-teman yang di luar sistem. Yang di luar sistem yang penting baik, bisa dilakukan, lakukan. Tapi yang di dalam sistem itu semua ada aturan dan mekanismenya. Dan itu tidak bisa serta-merta kemudian diabaikan hanya untuk mempercepat respon itu. Gitu. Nah, kadang-kadang mekanisme ini urusan difabel itu ada kebuntuan gitu. Ada misalnya tidak atau kurang diprioritaskan. Kemudian juga ini koordinasinya susah gitu. Atau mungkin substansinya itu sendiri atau perspektifnya itu sendiri yang perlu diperkuat gitu. Atau regulasinya yang perlu dikejar gitu. Makanya PR saya pertama adalah mempercepat aturan turunan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Itu tugas pertama saya. Langsung berurusan dengan PP Sapu Jagat. Iya. Betul. Iya toh? Saya waktu itu ingin demo loh bersama teman-teman kalau PP Sapu Jagat itu. Bahkan di Facebook saya sudah merencanakan loh. Nanti truk dari Solo itu berhenti di mana saja dan teman-teman akan berapa gitu. Saya sempat itu. Facebook saya masih ada itu. Saya udah janji dengan ini sudah lama nggak berpanas-panas ayo gitu. Saya sampai nanti dari Solo berhenti dulu di Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon, baru Jakarta. Itu saya sudah ketemu teman-teman itu. Ayo menambah pasukan. Ayo. Iya. Tapi begitu di dalam sistem saya kemudian berarti konsep saya tentang TAD itu di mana teman-teman difabel paham proses-proses birokrasi, teknokrasi, tapi teman-teman pemangku kebijakan ini juga paham situasi, kondisi, kebutuhan, masalah, ekspektasi dari teman-teman. Gitu. Dan ini tidak bisa responnya itu hanya sporadis, itu tidak bisa. Jadi harus sistemik ya. Nah itu dimulai dari regulasinya. Lalu sistemnya bagaimana? Setelah regulasi harus ada rencana aksi. Nah rencana aksi bagaimana implementasinya? Bagaimana kalau hari ini kita tadi bicara panduan, akses, kontrol, partisipasi dan manfaatnya itu. Nah makanya saya tadi ditanya Mas Ketua, gimana peran formasi sangat penting. Karena bagi saya regulasi tanpa implementasi, kalau bahasanya Bapak Presiden itu tidak ada gunanya. Jadi harus dipastikan semua program rencana itu dieksekusi dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Nah, tugas KSP memang melakukan pengendalian program prioritas, pengelolaan dan kajian isu strategis, dan komunikasi publik atau komunikasi politik. Nah, termasuk kalau saya di awal tadi saya sampaikan, Ibu Deputi sampaikan, teman-teman kalau Mas Maman akan bahkan tugasnya adalah berkomunikasi dengan teman-teman difabel. Nah, satunya ya saya minta izin pimpinan untuk bisa datang ini. Meskipun sebetulnya ada banyak tugas di awal tahun ya, tapi saya mohon Bu Dep 1 hari saja. Iya betul. Nah, yang ingin saya tahu juga kalau mungkin Pak Maman sempat mendapat kesan atau informasi begitu atau tidak tentang bagaimana kesan kawan-kawan yang di luar sistem gitu ketika menemui Pak Maman kemudian yang tadinya berfokus di akar rumput gitu kemudian masuk ke jantung. Ini kan masuknya itu bukan ke pinggiran gitu kan. Tapi langsung ke ring 1 presiden. Ring 1 gitu. Nah, itu gimana? Ya kaget, saya sendiri juga kaget. Ya pertama ya surprise ya. Kok tiba-tiba Pak Maman ada di sana gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Banyak juga yang kemudian menceritakan tentang banyak sekali sebenarnya teman-teman yang ingin masuk ke KSP gitu.
Tapi kok tiba-tiba malah orang daerah nih, orang yang nggak ada nggak ada benang merah sebelumnya gitu kan, tiba-tiba ada di sana. Artinya sempat juga ada yang banyak yang meragukan apakah paham perannya, fungsinya dan sebagainya, karena orang daerah nggak, apalagi aspek politiknya kental sekali gitu kan. Tapi saya juga dengan ikhlas, dengan menyadari bahwa semua butuh proses, semua butuh waktu, dan itulah tantangan bagi saya. Saya harus belajar. Tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan, tidak ada yang tidak bisa didialogkan, gitu ya. Jadi menyamakan halaman ya, via on the same page ya, antara saya dengan teman-teman pergerakan, antara saya dengan teman-teman kementerian lembaga itu tugas saya. Jangan sampai kita berbicara apa di mana itu berbeda gitu. Ini tugas saya di situ tadi, menjembatani. Ketika teman-teman sempat memerlukan saya, that's okay, karena memang saya kan belum bekerja di awal itu, belum tahu gitu. Tapi sekarang ya KL setelah itu, tahu seluk-beluknya gitu ya, KL juga sudah semakin responsif, semakin progresif dan nyaman dengan isu-isu difabilitas, dan teman-teman pergerakan ya, termasuk Mas Joni dan teman-teman formasi ini juga ada channel yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Saya kan tugasnya tadi berkomunikasi dan membuka ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang kolaborasi. Kalau sudah ada inisiatif yang baik, saya tinggal memperkuat, mengawal. Kalau ada inisiatif yang belum mendapatkan respon yang sesuai ekspektasi, ya saya mencoba mempertemukan ekspektasi itu untuk kepada KL terkait, termasuk menyelesaikan banyak-banyak aduan kasus pendidikan, ketenagakerjaan, aksesibilitas dan sebagainya. Nah, kalau kritik banyak, harapannya kan juga banyak nih dari teman-teman. Karena kan ring 1 ini. Iya. Ibaratnya sak gedung karo presiden gitu kan. Ring 1 itu artinya wah, bisa banyak mengubah banyak hal gitu. Nah, artinya itu juga kemudian menjadi ekspektasi besar bagi teman-teman kepada Pak Maman. Nah, tapi apakah sebenarnya memang semudah itu? Jadi kira-kira tantangannya gimana tuh Pak Maman selama ini ada di dalam sistem, kemudian bekerja dalam lingkungan yang memang justru jantungnya pengambilan keputusan dan seterusnya. Apakah ya memang semudah itu gitu? Atau kalau pertanyaan apakah semudah itu, tentu tidak. Ya, jadi apa yang menjadi concern presiden itu pasti menjadi concern KSP. Tadi ya, program-program prioritas nasional, merespon isu-isu publik, isu-isu urgent gitu ya, isu-isu strategis, kemudian merespon kasus-kasus itu. Nah, saya selalu sampaikan bahwa kantor staf presiden itu bukan lembaga pelaksana ya, bukan kementerian sektor tertentu yang punya program dan anggaran. Jadi kadang-kadang teman-teman itu seolah-olah kantor staf presiden itu pasti butuh apapun, berapapun pasti oke itu, karena presiden kan penguasa negeri gitu ya. Nah, kadang-kadang ekspektasi teman-teman itu begitu. Jadi minta bantuan, minta dukungan ini itu tuh pasti nggak ada masalah karena ring 1. Padahal yang ingin KSP bangun adalah sistem ya. Sistem yang kalau Bapak Presiden sampaikan paradigma negara kepada pemerintah adalah paradigma HAM. Maka bagaimana HAM itu melembaga, mesistem gitu ya, dalam pemerintah pusat sampai ke daerah. Gitu. Nah, makanya kalau saya sampaikan salah satu tugas saya di KSP adalah bagaimana ada konsolidasi regulasi untuk P5HAM penyandang disabilitas.
lintas sektor maupun vertikal ya, pusat dan daerah gitu. Dan tentu ini yang sangat luas, sangat kompleks, tidak mudah, masih tadi merespon aduan-aduan kasus gitu. Nah, kasus ini juga sangat penting kita pelajari, kita selesaikan, karena dari penyelesaian kasus itulah kemudian bisa tadi membangun sistem itu, membangun perspektif, membangun sistem, atau memperbaiki sistem yang belum harmoni dengan konvensi hak penyabilitas, dengan Undang-Undang 8 tahun 2016 gitu. Pokoknya sangat luas, sangat kompleks, berjenjang gitu ya. Itu tugas KSP. Tapi saya tidak pernah berusaha untuk tidak mengecewakan apapun. Bahkan teman-teman ada yang minta arahan bagaimana caranya mendapatkan alat bantu, bagaimana caranya supaya saya didata untuk dapat PKH. Itu hampir setiap minggu itu ada. Tetap dilayani. Saya layani. Jadi saya layani dengan baik gitu. Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Karena kalau setelah saya dilayani, saya khawatirnya, setelah di KSP Pak Maman sombong. Itu saya sangat tidak menginginkan saya seolah-olah kacang lupa kulitnya atau tercerabut dari gerakan, itu saya enggak. Karena saya membayangkan, saya pernah di akar rumput ya, saya membayangkan ketika WA-nya direspon saja oleh saya, itu sudah sebuah keberhasilan gitu loh. Sudah kebanggaan, kebahagiaan gitu ya. Makanya saya tidak pernah menyepelekan WA atau harapan teman-teman di daerah. Termasuk bahkan sampai sekarang itu yang saya gumun itu di WA grup manapun masih aktif. Siapa? Pak Maman. Saya tahu. Sambil rapat, sambil apa. Nah, ya tadi saya kan berangkat atau berasal dari gerakan ya. Jadi ibaratnya saya ini kan orang pergerakan yang kebetulan diberi kesempatan untuk berada dalam sistem. Dan harapan saya ke depan semakin banyak teman-teman difabel yang masuk ke sistem. Karena kalau kita bergerak di luar sistem, itu daya jangkaunya terbatas, aksesnya terbatas, kontrolnya terbatas, partisipasinya terbatas, manfaatnya juga terbatas. Tadi disampaikan yang SK tadi ya. Dan itulah tugas saya, bagaimana akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat itu ada, dan itu tidak mungkin ini satu-satu. Tadi kami sampaikan, jadi saya sangat senang untuk jadi saya punya 57 grup, mulai dari grup besar sampai grup kecil, kelompok difabel desa gitu. Saya dengan senang hati. Misalnya salah satunya ya formasi disabilitas, itu yang cukup intens. Nah, ini sebenarnya satu saya mungkin agak sedikit ditarik keluar topik ya. Dengan latar belakang Pak Maman yang memang penggerak di grassroots gitu boleh dibilang, dan kemudian sekarang itu ada di dalam sistem, dan tadi tidak ada yang berubah gitu ya, bisa dikatakan nggak ada yang berubah. Sebenarnya apakah hal-hal cara komunikasi, cara membaur dengan komunitas, dengan boleh dibilang kelompok konstituennya begitulah, yang seperti ini itu sebenarnya mempermudah atau sebenarnya dalam tanda kutip jane yang ngribeti gitu dalam hal pekerjaan. Gitu. Itu justru membantu sekali. Kan saya tadi ya saya sampaikan bahwa pengalaman saya pribadi mulai dari membangun Hima Penca dulu ya, membangun SHG, membangun TAD itu, kita itu akan jauh lebih mudah berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi kalau ada kelompok-kelompok gitu, kelompok-kelompok yang terorganisir, yang memiliki memiliki visi yang sama dan digerakkan oleh visi yang sama itu, gitu ya. Kita kan punya visi yang sama sebenarnya. Visi besar kita adalah pemenuhan, penghormatan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM penyandang disabilitas, gitu.
Dan ini pekerjaan yang besar sekali. Dan saya sadar bahwa justru teman-teman yang mengorganisir diri, menggerakkan diri dengan segala aspek aspirasinya ya. Nah, itu justru harus kita undang. Harus kita undang. Karena kalau tidak ada, bayangkan saja kalau saya harus menciptakan gerakan. Itu dengan posisi saya di KSP itu kan sulit sekali. Jadi ketika saya menyadari dan juga diajak menjadi bagian dari WA Group mulai dari desa sampai kepada nasional ya seperti itu, saya justru sangat terbantu, sangat senang, sangat terbantu, betul. Karena dengan begitu kita bisa berbagi berbagi data, informasi, berbagi sumber daya, berbagi pekerjaan, gitu kan? Itu jadi itulah mengapa saya tidak pernah berubah. Dalam artian saya tidak ingin menjadi orang KSP itu sekarang menjadi pejabat atau merasa punya privilege, enggak. Saya yang masih sama. Ketika saya pulang ke Solo gitu ya masih say hello dengan teman saya. Kunjungi terakhir saya mengunjungi teman lama saya hanya tinggal 3 orang di Rusun Nawa di Jebres. Itu bukan banyak ya, beberapa teman sudah meninggal ya, teman lama saya. Akhirnya saya tidak pernah berpikir untuk melupakan teman-teman, apalagi menyepelekan, enggak pernah. Ya, artinya itu justru sebenarnya berarti poinnya memang justru membantu ya, justru menjadi bagian yang memperlancar apa yang menjadi tanggung jawab. Menjadi sumber daya untuk menjalankan tanggung jawab Pak Maman itu. Potensi negeri ini luar biasa. Ini teman-teman kita belajar banyak hari ini dari Pak Maman, mulai dari soal bagaimana melakukan gerakan di tingkat grassroots sampai kemudian masuk ke jantung sistem pemerintahan gitu, memberi pengaruh melalui sistem. Mungkin Pak Maman sebelum kita akhiri, ada statement pesan yang mau disampaikan ke teman-teman difabel atau masyarakat yang lebih luas? Ya, kepada teman-teman difabel, berkontribusilah sesuai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas. Sekecil apapun kontribusi itu sama pentingnya dengan semua orang ya. Kecil atau besar itu sama pentingnya. Karena yang besar juga berasal dari kecil, dan kecil bisa menjadi besar kontribusinya. Kemudian untuk masyarakat luas, bahwa isu difabel ini adalah isu kita. Karena misalnya tadi ya, kita memperjuangkan aksesibilitas pasar, itu ketika aksesibilitas itu ada, ternyata bukan hanya difabel loh yang lewat akses itu. Ibu-ibu dengan anak kecil atau para pedagang dengan beban berat ya, itu juga lewat akses itu, akses pasar itu ya. Kalau sebelumnya kan berundak-undak gitu ya, anak tangga. Tapi begitu akses difabel itu dibangun, hampir semua orang lewat situ. Artinya bahwa ketika kita memperjuangkan aksesibilitas itu bukan hanya untuk difabel, tapi untuk semua orang gitu. Artinya dunia ini dengan segala entitas dan fasilitas yang ada itu sebaiknya memikirkan kebutuhan, memikirkan partisipasi, memikirkan bagaimana memberi manfaat untuk teman-teman difabel. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Maman. Dan banyak yang kita pelajari, tapi satu poin yang bisa sangat memberi kesan adalah bahwa dimanapun kita sebenarnya yang menjadi sangat penting adalah apa yang menjadi tujuan kita untuk melakukan perubahan gitu ya, kira-kira Pak Maman, yang bisa persis. Di luar sistem, di dalam sistem, tapi konsistensinya adalah pada kepentingan dan keberpihakan kita untuk terus melakukan perubahan. Makasih banyak Pak Maman. Sama-sama teman-teman, terima kasih banyak, dan kita ketemu di konten berikutnya. Salam inklusi.